सब तेरा मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ बस तेरी बन चुकी हूँ मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा सब तेरा सब तेरा सब तेरा. Hai, selamat pagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan saya di Facebook? Kembali lagi saya bersama Anda pagi hari ini di live streaming Facebook ya. Di hari ini ya. Hari apa nih sekarang? Moga-moga kawan-kawan tetap sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dan tetap bersemangat ya, meskipun kita masih dalam suasana pandemi, tapi kita tetap harus tetap bersemangat ya dalam menjalani kehidupan ini. Ya, sambil menunggu kawan-kawan yang lain ya, saya mungkin akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk siaran saya di pagi hari ini. Jadi tidak ada tema yang berat ya, yang pagi ini ingin saya sampaikan ke kawan-kawan. Saya hanya akan mengajak kawan-kawan untuk berbincang atau untuk mengikuti kuis yang saya akan hadirkan pagi hari ini. Temanya mungkin sudah bisa dibaca ya di judul siaran saya ini hari ini. Sebenarnya pertanyaan ini sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu dalam kuis yang saya share ya beserta foto di Facebook. Pertanyaannya mudah sebenarnya kawan-kawan ya, dan jawabannya bisa banyak. Pertanyaannya adalah apa persamaan antara sukun aroma durian. Ini ya, saya kebetulan pagi tadi berolahraga naik memanjat pohon sukun dan alhamdulillah pagi ini sudah dapat sekeranjang sukun. Ini tua banget kawan-kawan, udah masak pohon ya. Saya mau tanya ke kawan-kawan, silahkan yang sudah hadir bisa absen ya, bisa absen hadir gitu ya. Jadi saya akan bertanya apa persamaan dari sukun aroma durian ini dengan bintang film Bollywood. Nah, jadi yang kemarin sudah menjawab dia di Facebook saya sudah banyak menjawab ini. Beberapa kawan-kawan sudah menjawab dan jawabannya lucu-lucu kawan-kawan. Ini diantaranya Pak Matius ini yang sudah menjawab. Sama-sama bikin goyang katanya. Goyangnya aduhai. Film Bollywood itu goyang pinggul, sukun aroma durian tuh bikin goyang lidah. Itu kata Pak Matius. Macam-macam ya jawabannya ya. Nah, ini ada lagi Pak Mas C. Asiono ini menjawab nek aktore sukun nek aktore sukun sarungan, nek aktore Bollywood sahrukan. Oh. Ini lucu-lucu jawabannya ya kawan-kawan. Siap-siap ya, silahkan nanti bisa menjawab. Saya hari ini dilihat ya, saya ngunduh sekeranjang pagi ini. Tadi olahraga saya adalah memanjat pohon sukun dan ini alhamdulillah dapat sukun yang tua-tua sekali. Dan rencana saya ingin saya bagikan kepada teman-teman yang pagi ini ikut kuis saya. Jadi free ya, gratis ya. Jadi silahkan untuk kawan-kawan yang hobi makan sukun bisa join dalam siaran saya pagi hari ini dan coba jawab kira-kira apa ya persamaan antara ini. Jawabannya banyak sebenarnya. Saya tidak mematok hanya satu jawaban yang saya punya yang benar, tapi kawan-kawan bisa ini ya berkreasi, bisa improvisasi gitu ya. Bisa improv dengan jawaban-jawaban seperti apa yang dipikirkan oleh kawan-kawan semua. Itu ya. Ini Mas C. Asiono, sahrukan dan sarungan. Jawabannya lucu-lucu kawan-kawan. Nah, ini dari Pak Andreas Sutrasno juga kemarin sudah menjawab juga. Jawabannya adalah sama-sama bohainya. Oh iya, apa ini yang bohai? Itu yang dimaksud bintang film India ya, yang suka nari-nari gitu kan. Bohai. Menarik. Terus Mbak Ani Pratama juga sudah menjawab kemarin. Makasih ya Mbak Ani. Persamaannya rasa sukun durian dengan bintang film Bollywood adalah rasa sukunya manis kayak bintang film Bollywood. Oh, ini persamaannya ya. Keren nih jawabannya nih.
Baik kawan-kawan yang sudah hadir bisa ini ya, bisa ketik hadir gitu ya. Atau boleh langsung menjawab juga boleh. Mbak Nuni, Mariana, Bu Ferry, apa kabar? Terus Mas Hanif di mana nih, di Banguan ya Mas Hanif? Gimana kemarin tes turnya Mas? Sukses ya buat kawan-kawan kita di Banguan yang sudah melaunching ini ya, desa wisata Banguan, sawah organik ya. Keren. Baik kawan-kawan, sudahkah Anda sarapan pagi ini? Saya kebetulan pagi ini sarapan saya ubi singkong rebus. Lalu ada juga tadi barusan saya dikasih sama mama saya, dikasih ibu saya ini. Pernah kan kawan makan ini ya? Getuk hitam, gemblong ireng. Ini juga salah satu makanan favorit saya. Jadi kalau pagi-pagi ini belum pingin makan nasi gitu ya, makanya ya camilan-camilan yang ada di sekitar saya lah bahan bakunya ya. Dari singkong, dari sukun, terus minumnya air putih saja cukup. Itu ya kawan-kawan ya. Jadi kuisnya adalah silakan bisa ikut menjawab. Saya akan bagian gratis ya, dan saya antar sampai rumah nanti. Ini khusus yang di Blora ya kawan-kawan ya. Kalau yang di luar Blora kayak agak susah karena sukun aroma durian ini kalau kita kemarin banyak ya yang minta dikirim ke luar kota, ke Bogor gitu ya, ke Jakarta itu, tapi sayangnya kawan-kawan sukun jenis ini itu memang ketika sudah dipetik seperti ini dia tidak bisa tahan simpan terlalu lama ya. Jadi paling lama kalau di musim kemarau itu ya, yang cuaca agak panas itu paling lama dia hanya bisa bertahan sampai 3 hari kawan-kawan. Nah kalau yang kita sekarang di musim penghujan ini mungkin bisa lebih lama lagi, mungkin 3 atau 4 hari bisa bertahan karena cuacanya agak dingin tuh kayak jadi freeze-nya kayak jadi ini ya, kayak jadi pendinginnya istilahnya. Jadi dia matangnya akan lebih lama. Tadi saya juga sudah ngambil ya sukun yang kenapa dinamakan sukun aroma durian Mas. Nah ini kemarin mungkin banyak yang bertanya ke saya kenapa dinamakan sukun aroma durian. Nah ini kebetulan saya hari ini ada satu sukun yang sudah tua dan ini bisa kita bisa kita kupas kulitnya ini, dan ini aromanya memang benar-benar kayak durian kawan-kawan. Jadi wangi dan sebenarnya kalau kita mau ya langsung dimakan ini terasa sangat manis. Bahkan kawan saya kemarin ada yang datang ke tempat saya ini dan ketika nemu yang matang seperti ini, dia minta sendok sama saya, Pak Varianto nih. Langsung di sendok itu dimakan dan katanya ini enak sekali tanpa harus diolah. Itu mungkin bagi yang doyan ya, tapi kalau saya lebih senang yang diolah dulu, direbus atau digoreng itu lebih oke lah. Gitu ya kawan-kawan ya. Silahkan yang mau ikut menjawab. Mbak Nuni mungkin mau dapat sukun gratis. Mas Hanif juga silahkan. Saya tunggu ya kawan-kawan ya jawaban dari kawan-kawan di Facebook. Saya sudah sediakan satu keranjang. Nih kalau nggak salah, kalau pengen lihat ya, ini adalah hasil olahraga saya pagi tadi. Saya memanjat sukun aroma durian dan alhasil dapat satu keranjang ya. Dan ini rencana pengen saya bagikan ke kawan-kawan yang suka. Karena mungkin juga ada juga yang kurang suka ya dengan sukun, tapi khusus teman-teman yang suka dengan sukun aroma durian bisa ikut quiz time. Saya ulangi lagi pertanyaannya kawan-kawan ya. Pertanyaannya adalah, apakah persamaan dari sukun aroma durian, dukun aroma durian, dan bintang film India Bollywood? Jelas ya kawan-kawan ya? Pertanyaannya cukup jelas. Apa kira-kira persamaannya? Saya pinginnya sukun saya habis ya, dan saya bagi-bagikan nanti hari ini, khusus hari ini. Saya pingin membagikan sukun ini buat kawan-kawan terutama yang di Blora ya, karena nanti kalau di Blora itu saya akan lebih mudah dalam mendistribusikan atau dalam mengantarnya. Kalau di luar kota Blora ya bisa saja menggunakan jasa pengiriman gitu, tetapi sayangnya jenis sukun ini tidak bisa terlalu lama disimpan ya. Jadi dari masa petik yang hari ini, yang seperti ini nih kawan-kawan ya, ini mungkin
cuman bisa bertahan sekitar 2 atau 3 hari. Dia sudah akan jadi empuk dan matang ya. Dan itu manis sekali kawan-kawan. Dan itu manis sekali ya. Jadi itulah kelemahannya ya. Mungkin kalau diolah mungkin akan bisa bertahan lebih lama. Misalkan dibikin stik sukun atau dibikin ceriping gitu ya. Kawan-kawan yang suka dengan ceriping sukun itu dia akan bertahan lebih lama kawan-kawan. Baik, yang sudah lagi bergabung, pokoknya sama-sama menggoda, ngajak goyang, Pak. Siapa nih? Akri Salsa, selamat pagi. Gitu ya, bisa di ini ya alamatnya ya, nanti kawan-kawan ya yang sudah menjawab. Jangan lupa kalau Bu Nuni Mariana saya sudah tahu nih di mana beliau tinggal. Sama-sama manis. Kalau sukun aroma durian yang manis rasanya. Kalau bintang film India apa nih? Kalau bintang film Bollywood yang manis orangnya. Wah, jawabnya keren ya. Mbak Nuni, Bu Ferry siap-siap ya, nanti dapat sukun nih. Pokoknya kawan-kawan yang menjawab dan itu jawabannya rasional dan masuk akal, saya akan bagikan ya hari ini. Khusus sekeranjang saya panen hari ini mau saya bagikan ke teman-teman. Siapa tahu ada yang seneng dan pingin menikmati atau pingin tes rasa, uji rasa seperti apa sih sukun aroma durian yang kesohor itu ya. Bener kawan-kawan, jadi saya beberapa bulan ini semenjak sukun ini saya panen ya, banyak sekali kawan-kawan yang harus inden untuk mendapatkan sukun ini. Jadi banyak sekali yang harus inden, bahkan sampai nunggu 1 minggu 2 minggu itu masih ada yang sampai hari ini belum dapat juga dari saya. Jadi hari ini saya nggak mau jual, nggak mau menjual. Ini yang sudah matang ya, kayak gini warnanya. Jadi kawan-kawan yang salah paham ya, kadang-kadang dulu pernah saya kirim ke Jakarta ya, ke tempatnya Ika itu, dipikirnya yang sudah blenyek gitu, dipikirnya adalah sukun yang sudah busuk. Ternyata enggak kawan-kawan, yang sudah empuk itu ternyata memang sukun yang sudah matang ya, dan itu rasanya sangat manis itu. Jadi jangan salah persepsi ya bahwa sukun yang blenyek itu yang busuk dan nggak bisa dimakan. Padahal kalau sukun itu dikukus lagi atau digoreng, dia akan mengeras kembali dan rasanya sungguh enak, maksimal ya. Oke, siapa lagi nih? Akri Salsa, sip, alamat inbox ya. Oke, siap. Pokoknya yang di Blora ini diantar. Yang di Blora pokoknya diantar ya, yang di Blora. Saya nanti sambil main ya, saya antar, tapi nanti mungkin nggak bisa main lama-lama, cuma ngantar sukun aja, nanti langsung kabur lagi gitu ya. Karena kita masih dalam suasana ini ya, suasana pandemi dan PSBB. Atau mungkin ini saya titip ke siapa yang kenal dengan Anda gitu, yang di Blora. Ini khusus untuk di Blora ya, kawan-kawan yang di Blora bisa ikut menjawab. Mungkin saya ulang lagi ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah, apa persamaan antara sukun aroma durian dengan bintang film India Bollywood? Yang kemarin sudah menjawab juga terima kasih ya, Pak Andreas Sutrasno, terus Pak Matius juga sudah menjawab, Mbak Ani Pratama yang kemarin sudah jawab di beberapa hari lalu ya, yang ketika saya posting fotonya dan saya berikan pertanyaannya, beliau sudah menjawab. Terima kasih ya. Sama-sama apa nih? Ayo, sama-sama Mas Julian Juju. Apa kabar nih, Mas? Ibu Agustin Rahayu juga sudah bergabung. Oke. Adakah lagi yang menjawab? Mas Rama Muji, apa kabar? Tunjungan. Pak Peter van der Molen, apa kabar Pak? Pak Peter di Tempelan. Pak Peter suka nggak sama sukun Pak? Ini saya panen dan memang salah satu rahasia kenapa kualitasnya bisa bagus itu memang kita harus tepat waktu ya. Artinya kita jangan sampai terlalu tua panennya dan jangan terlalu muda, dan itu akan berpengaruh di cita rasanya. Nah, ini mungkin salah satu contoh yang terlalu tua ya. Jadi dia akan mengecil dengan sendirinya dan dia jadi kering ya kawan-kawan ya. Kalau dipanennya terlalu tua dia akan mengering. Ini yang cukupan yang seperti ini. Jadi ciri khasnya kalau sukun aroma durian itu sudah masak pohon begitu ya kawan-kawan ya. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Dia akan keluar getahnya warna putih ini dan warnanya
agak menghitam, bentol-bentol gitu agak menghitam. Terus pori-porinya, pori-pori antar ini kan ada garis yang segi 6 itu ya, 1 2 3 4 5 6 itu dia akan melebar pori-porinya. Itu ciri khas bahwa sukun yang kita ini ya, yang kita petik itu udah tua kawan-kawan. Nah, ini mungkin ada beberapa contoh dan ini semuanya tua-tua kawan-kawan. Jadi saya memang petiknya yang sudah seperti ini ya. Jadi sudah masak pohon istilahnya. Jadi nanti ketika ingin diolah menjadi berbagai macam olahan itu juga sudah maksimal ya rasanya. Bahkan beberapa kawan-kawan saya itu memang yang suka yang tua ya. Jadi kalau masih muda itu memang kurang enak ya. Jadi ini juga satu rahasia juga kenapa sukun di tempat saya itu lebih enak gitu ya, kata sebagian kawan-kawan. Lebih enak karena ketika pengalaman teman-teman ini beli di pasar gitu ya, ini mungkin hanya teknis prapanen saja sebenarnya kawan-kawan, hanya teknis memetiknya sebelum panen itu, menunggu masa masaknya. Jadi kawan-kawan yang mungkin pengen dibawa ke pasar gitu ya, karena mungkin kalau bawa sedikit kurang untung gitu, jadinya sukun yang masih muda yang belum seperti ini sudah diambil ya. Saya mungkin bisa kasih contoh ya kawan-kawan yang sukun yang masih agak muda itu kayak apa. Nah, seperti ini masih agak muda ya kawan-kawan ya, belum terlalu tua. Nah, ini contoh saja. Nah, kalau yang sudah tua ya, ada getahnya, ada warna trotolnya, dan pori-porinya sudah mulai melebar. Mbak Rizka juga sudah bergabung. Ayo Mbak, ikut kuis Mbak. Silakan bisa dibaca ya pertanyaannya di wall saya. Kira-kira apa persamaan dari sukun aroma durian dan bintang film Bollywood India? Sebenarnya jawabannya agak banyak ini kawan-kawan, nanti bisa dieksplor agak banyak dan tidak hanya satu seperti yang kemarin mungkin dikira sama teman-teman ya, tidak hanya satu tapi lumayan banyak. Jadi silahkan Anda bisa ikut menjawab. Pak Peter mungkin mau ikut, monggo Pak Peter. Nanti saya kirim sukun ke rumah Pak, di tempelan ya. Sama-sama enak dinikmati Pak. Wih, maksudnya gimana nih? Sama-sama enak dinikmati. Bintang film Bollywood mungkin sama-sama enak dinikmati dalam actingnya ya mungkin ya. Maksudnya Mbak Rizka ini. Senang Mas, Melangsen. Oh, Pak Peter sekarang tinggal di Melangsen ya Pak? Saya kira di Tempelan Pak. Oh, di Melangsen ya. Oke. Ibu Sulastri Diono, Mbak Lastri juga sedang melihat tayangan saya pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Lastri. Mungkin untuk iwak kali boleh ya ini dijadikan camilan ya, sukun goreng ya, dikenalkan ke tamu-tamu yang datang. Silakan kalau mau ikut kuis. Pak Peter seneng, oke. Mbak Rizka sama-sama enak, ditunggu ya Mbak Rizka ya. Apa nih, silakan kawan-kawan bisa ikut menjawab. Dan jangan lupa untuk yang saya belum pernah datang ke rumah panjenengan atau belum tahu alamat jenengan, bisa di inbox ya alamatnya. Nah, ini Mas siapa nih? Mas Ustadz sudah hadir juga di pagi hari ini. Mas Zakaria Saiful Fuad. Nah, ini jawabannya apa nih? Wah, kita kepengen gratisan juga Mas Fuad ini. Kalau bintang film inginnya terkenal, harus tampil keren. Terus apa lagi? Kalau tanaman sukunnya ingin apa ini? Ingin lebih bagus, harus pakai SNN. Waduh. Iklan maning. Ya Mas. Memang ya SNN ini bagus, dan dapatkan produknya di kios Restu Tani Tempuran, di tempatnya Pak Kuat gitu ya. Lebih lengkapnya gitu Mas Kuat. Mas Saiful. Mas Zakaria ding. Ini beliau selalu iklan ya, kalau saya lagi siaran selalu iklan, dan memang produknya bagus kawan-kawan. Jadi untuk nutrisi tanaman, jadi SNN itu adalah super nutrisi ya, yang bisa menguraikan apa ya, fosfat yang ada di tanah. Biasanya unsur fosfat itu kan paling susah diuraikan. Nah, ini Mas Zakaria punya pupuk yang berbasis bakteri, dia bisa menguraikan unsur fosfat ya. Jadi selama ini kalau fosfat sering ditabur di tanah dan dia cenderungnya tidak terserap oleh tanaman, dengan SNN ini bisa terurai ya, bisa terurai dan lalu bisa diserap oleh tanaman. Gitu ya. Pembuktiannya gampang ya. Kemarin Mas Zakaria sempat menyampaikan ke saya, misalkan kita punya pupuk fosfat gitu ya, katakan SP36 itu ya. Dimasukkan ke dalam gelas yang ada airnya, lalu
pupuknya dimasukkan, dia akan cepat larut ketika diberikan SNN. Sedangkan yang tidak diberi SNN, dia akan lama larutnya. Itu mungkin cara praktis untuk melihat bagaimana kerja SNN. Oke ya, Mas Zakaria, jawabannya bagus Mas. Wah, kayak Pak Tino Sidin saya. Bagus jawabannya. Siapa lagi? Sama-sama manisnya Mas. Wah, Mbak Lastri juga sudah ini ya, sudah ikut menjawab Mbak Lastri. Nanti jangan lupa sukun juga bisa dikenalkan sebagai ini ya, sebagai produk lokal Tempuran, di mana di tempatnya Mbak Lastri ini banyak sekali pengunjung ya. Nanti bisa sambil nungguin ikan dibakar atau ikan digoreng itu bisa disuguhkan sukun goreng Mbak Lastri. Ini kayaknya keren ya, ide bagus nih. Disuguhkan supaya mereka tahu ya bahwa di Tempuran ini banyak sekali produk sukun ya, produk sukun aroma durian. Oke, terima kasih Mbak Lastri. Nanti mampir saja ya kalau mau sukun gratis. Langsung mampir aja Pak Diono juga boleh nanti. Bisa ini ya, bisa mampir ke tempat saya, nanti bisa ambil ya. Karena hari ini saya nggak niat pingin jualan. Saya pingin bagikan ya sekeranjang sukun yang tadi saya panen untuk kawan-kawan saya yang setia dengan sukun aroma durian. Beberapa minggu lalu memang saya nggak sempat bagikan karena memang teman-teman yang pesen sampai inden ya, sampai ada yang 2 minggu, 3 minggu, sampai hari ini pun sebenarnya masih ada yang belum kumana dia, yang Abi Wahono yang di Rembang itu juga kemarin janji mau datang ke sini tapi sampai hari ini belum datang, jadi mungkin masih bisa ditunda ya. Pak Oni ya di Rembang, nanti kalau kesini tetap aman Pak, tetap saya siapkan buat panjenengan. Pak Pinter Father Molen sudah mengirimkan alamatnya, oke. Pak Peter sekarang di Melangsen ya Pak, oke. Sip Pak Peter, nanti akan saya kirim Pak. Wah, ini jawabannya keren-keren. Silahkan ya kawan-kawan ya. Ketika panjenengan ingin mendapatkan manisnya sukun aroma durian, silahkan panjenengan bisa jawab pertanyaan saya pagi hari ini. Kira-kira apa persamaan dari sukun aroma durian? Nah, ini ya, sukun aroma durian. Kenapa dinamakan sukun aroma durian? Karena memang kalau dia sudah matang, ini kebetulan ada tadi lagi saya petik dan matang pohon ya. Ini kalau kita kupas kulitnya seperti ini akan berwarna seperti durian. Bener ya, tekstur buahnya kayak durian dan baunya juga harum ya, seperti durian. Jadi kalau teman-teman pingin dan mau dan nekat ya, ini sebenarnya makannya cukup manis kawan-kawan, dan ini enak sekali. Jadi kawan saya kemarin sempat minta sendok, Pak Parianta ini saya ulang lagi, minta sendok dan langsung dimakan ya, karena satu butir ini sudah empuk semua dan dia langsung makan. Kata beliau enak sekali Mas. Wah, ini saya sendiri belum pernah mencobanya ya, tapi kata beliau, dan dia memperagakan di depan saya. Dia minta sendok dan langsung memakan sukun itu tanpa harus diolah. Ketika sudah matang cukup enak katanya. Dan kabar baiknya lagi kawan-kawan, sukun aroma durian ini adalah salah satu jenis produk pertanian yang masuk kategorinya superfood. Kawan-kawan mungkin tahu ya apa itu superfood. Superfood itu adalah jenis produk makanan yang dihasilkan oleh ini ya dari pertanian gitu ya, dari produk pertanian yang memiliki kandungan yang istimewa dan sangat bermanfaat untuk tubuh manusia. Jadi mungkin bisa browsing ya kawan-kawan, apa saja kandungan yang ada di sukun aroma durian ini, kenapa bisa sampai disebut sebagai sebagai superfood. Pak Sodik juga sudah bergabung. Selamat pagi Pak Sodik. Apa kabar nih Pak? Wah, moga-moga juga sehat ya. Di Jogja apalagi di mana Pak? Apalagi masih di Sumatera nih Pak Sodik nih. Oh Jolali aku dingengi Mas. Mas Zakaria kemarin pesannya yang gede ya Mas ya. Ini Mas, mau Mas yang ini yang mungkin paling agak gede nih nanti buat Mas Zakaria nih. Sip ya Mas ya. Jok khawatir Mas, dolarin neneh Mas. Langsung didapat nanti Mas. Mas Zakaria kan sering kesini jadi nggak harus saya antar ke rumah. Gitu ya. Pak Sodik, oke, selamat pagi Pak Sodik. Pak Zakaria Saifulki pengen sehat makan sayuran. Wah, sudah Gani Jayasid langsung ini ya, langsung membuka openingnya dengan sayuran. Saya agak curiga beliau ini pasti nanti akan cerita tentang benih sayuran berkualitas dari Jayasid. Gitu ya Pak Sodik ya. Oke, makasih Pak Sodik sudah bergabung. Oke, Mas Zakaria.
Wah ini suntik lagi tuh, bisa aja Pak. Jadi kawan-kawan yang hari ini juga hobi ini ya, hobi menanam sayuran itu, Jaya Seed kemarin juga sudah meluncing produk ya Pak Sodik. Kalau saya mungkin agak keliru, bisa dikoreksi ya Pak ya. Namanya Abimic kawan-kawan. Jadi kalau selama ini kita kenal Abimic itu hanya untuk produksi tanaman yang menggunakan sistem hidroponik itu, ternyata sekarang Abimic juga bisa diaplikasikan ke media tanam padat. Itu keterangan dari Mas Sartiono ya, salah satu manajernya Pak Sodik yang kemarin datang ke Blora dan kita mengadakan sosialisasi di pendopo kecamatan Kota Blora. Jadi Abimic ini kalau dulu terkesannya pupuk yang mahal ya, karena memang kandungannya itu adalah berisi ionik ya. Ionik itu artinya dia bisa langsung diserap oleh tanaman. Jadi ketika di aplikasi itu tidak harus diolah dulu, tapi langsung bisa diserap, sehingga nanti dia juga akan terlihat cepat perubahan atau lihat cepat jadi di aplikasi itu nanti perubahannya atau respon pada tanaman itu akan lebih cepat kawan-kawan. Itu bedanya antara Abimic dengan pupuk yang biasa digunakan petani, NPK itu ya. Kalau NPK itu ketika di aplikasi di tanah dia perlu proses pengolahan dulu, diolah dulu, ibarat makanan itu perlu diolah dulu baru bisa diserap oleh tanaman. Sedangkan pupuk yang sifatnya ionik ini seperti Abimic ini, dia ketika diaplikasi ke tanaman itu karena dia langsung diserap tanaman, maka respon dari tanaman itu akan cepat ya. Nanti tanaman juga akan lebih ekspresif kawan-kawan ketika menggunakan jenis pupuk yang ionik. Yang lagi sudah bergabung Mas Rama Muji juga sudah menjawab, sama-sama bikin penasaran Mas. Kalau akun Usnat ingin makan, kalau Bollywood ingin ketemu. Oh iya ya, kalau Sukun Aroma Durian itu penasaran pingin makan, bener ya? Kan rasanya kayak apa ya? Kok bisa sampai banyak sekali orang yang suka, itu gimana sih rasanya gitu ya? Mungkin kawan-kawan yang sudah biasa makan ya mungkin biasa, kayak saya ini ya biasa-biasa aja. Tapi kalau kawan-kawan yang suka dengan buah ini dan terus dengan segala macam kondisi sehingga dia susah untuk nyari ini ya, ini sangat membuat rindu ya kawan-kawan yang jauh dari tanaman ini pasti akan merindukan sekali tanaman ini atau buah ini. Oke Mas Rama Muji, makasih ya sudah ikut menjawab. Pak Nano mungkin juga mau ikut kuis Pak untuk mendapatkan Sukun Aroma Durian yang hari ini sekeranjangnya ada berapa nih. Jadi nanti begitu jawaban sudah selesai dan sukunnya saya sudah habis, kurang lebih ada sekitar berapa ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada sekitar 30-an butir ya yang akan saya bagikan pagi hari ini. Kalau sudah habis berarti memang Anda belum beruntung ya. Jadi silahkan cepat-cepat saja untuk menjawab. Ini nanti saya akan bagikan gratis ya kawan-kawan hari ini. Saya berniat untuk membagikan gratis kepada kawan-kawan yang suka dengan Sukun Aroma Durian. Pak Nano apa kabar pagi hari ini? Semoga tetap sehat ya. Salam buat Mbak Yeti. Terus Pak Zakaria juga sudah bergabung. Wah ini lumayan banyak kawan-kawan saya sudah bergabung di pagi hari ini. Backsoundnya mungkin lagu India ya kawan-kawan ya. Jadi saya pikir santai hari ini, nggak ada sesuatu yang serius untuk saya sampaikan ya kawan-kawan ya. Gimana nih, udah pada sarapan belum? Tadi saya kebetulan direbusin singkong sama istri, ini sepiring ya. Ini buat saya nih, 1 piring. Ditambah lagi yang berbahan singkong ini adalah gemblong ireng. Kalau di sini bilang gemblong ireng ya, ada parutan kelapa di atasnya. Dan ini cukup enak ya kawan-kawan ya. Ini bagi saya adalah makanan favorit saya sejak zaman dulu. Enak sekali. Ada rasa manisnya. Kalau yang satu biasanya warnanya agak kuning itu ya, gemblong kuning. Kalau ini yang gemblong hitam. Ini dari mbah-mbah saya juga suka nih ya. Dulu Mbah Joyo, Mbah Warni itu sukanya ini, gemblong ireng. Makanan yang sudah lama sekali dan sampai hari ini masih terus ada ya. Oke, siapa lagi nih yang mau ikut bergabung? Mbak Noni, pokoknya nanti yang sudah ikut menjawab, saya tidak akan menyalahkan jawaban Anda. Ketika jawaban itu adalah jawaban yang masuk akal gitu, akan langsung saya berikan hadiah buat Anda. Gitu ya. Jadi hari ini tidak berniat juara. Nah ini kawan-kawan mungkin saya akan
akan sedikit cerita perihal sukun ini ya, sukun aroma durian ini. Jadi hampir 90% pemesan sukun ini mereka awalnya mengatakan bahwa Mas, aku minta sukun yang tua ya. Jadi 90% lebih itu rata-rata mereka menginginkan sukun yang tui. Bu Purwati Masuri itu juga kalau pesan sukun ke saya pasti ngomongnya gini, Mas Kuat, saya minta sukun sing tuwi koyo sing pesen. Terus Cik Maria kemarin juga gitu ya, aku maunya yang tuwi Mas. Jadi kenapa yang tuwi? Karena memang ketika ini semakin masak pohon gitu ya, semakin matang gitu memang semakin berkualitas kawan-kawan. Jadi nanti break rasa manisnya itu juga nanti akan bisa kita dapatkan ya. Kalau muda, kalau masih muda itu kurang enak ya, kurang enak. Jadi masih kurang masak pohon itu masih kurang enak. Padahal banyak orang salah mengira ya, sukun di tempat saya itu kok lebih enak dibandingkan sukun di tempat lain yang sama-sama saya tanam. Itu kenapa? Sebenarnya itu adalah hanya karena pas petiknya itu kurang pas ya. Jadi kawan-kawan, itu rahasianya ya. Tips saya kenapa saya selalu bisa memberikan sukun yang berkualitas dan banyak disuka orang, karena memang saya petiknya pada masa yang tepat. Jadi tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Karena kalau terlalu tua itu juga nanti akan cenderungnya akan mengering dan dia akan mengecil lagi. Akan mengecil dan mengering ya kawan-kawan ya. Jadi terlalu tua nggak bagus, terlalu muda juga kurang bagus juga. Jadi pas ya. Harus pas, waktunya harus pas. Jadi ini masih dagingnya masih utuh, dibelah juga masih putih gitu ya. Itu akan lebih bagus. Jadi mungkin itu ya triknya atau tipsnya ketika kita punya tanaman sukun aroma durian itu harus memetiknya harus pas waktunya. Jadi perlakuan prapanennya itu harus tepat. Jangan sampai terlalu tua dan jangan masih terlalu muda. Nah mungkin ini ya pengalaman-pengalaman yang sudah sering saya temui di pelanggan-pelanggan saya itu mengatakan bahwa memang yang tua ini yang banyak dicari. Nah persamaannya apa dengan bintang film India? Nah ini saya linkkan ya, atau saya kaitkan dengan kuis tadi yang saya sampaikan. Nah kalau sukun aroma durian ini sama-sama tua sama-sama tua dengan bintang film India, sama-sama banyak penggemarnya. Bener nggak kawan-kawan? Jadi semakin tua, Shahrukan tuh tua loh. Umurnya mungkin sudah di atas 50 tahun, tapi penggemarnya tidak sedikit. Beda mungkin ya dengan bintang film Indonesia. Kalau udah tua, kayaknya udah gak pakai gitu. Tapi kalau di Bollywood atau di Hollywood gitu ya, semakin tua, aktingnya semakin matang, dia akan semakin banyak penggemarnya. Sama dengan sukun. Jadi makin tua juga makin banyak penggemarnya. Itu yang mungkin jawaban bakunya itu ya kawan-kawan ya. Ini saya juga akan sampaikan semacam pembelajaran gitu ya. Sukun itu makin matang pohon atau masak pohon itu akan semakin berkualitas dan tentu saja makin banyak penggemarnya. Itu ya yang jawaban paknya itu. Yang jawaban-jawaban yang lucu-lucu juga bener juga ya, kayak siapa tadi ya yang sudah menjawab. Nih Mbak Rizka juga sudah menjawab, sama-sama enak dinikmati. Kalau sukun dinikmati makan gitu ya, tapi kalau bintang film Bollywood mungkin dinikmati aktingnya. Jogetnya gitu ya. Mbak Nuni dijamin maknyus dan nggak mengecewakan. Wah ini Mbak Nuni yang jadi pelanggan setia saya udah ini ya, udah berkali-kali. Bahkan beliau ini kalau pesen sukun saya tuh nggak cuman 1-2 itu ya, di atas 10 paling biasanya 15 gitu ya. Bahkan kemarin sempat sampai 20 butir ya. Nggak tahu mau diapain nih, mau dibagi-bagi mungkin ya Mbak Nuni ya, atau dijual lagi. Mas Zakaria juga, oke. Pak Lastri sama matnisnya, Pak Peter. Jalan Manggar, oke Pak, ditunggu ya Pak ya. Nanti saya akan silaturahmi ke tempatnya Pak Peter van der Molen. Ini sudah ada alamatnya di sini. Mas Zakaria nggak usah diantar, nanti datang sini aja. Makasih ya Mas, kemarin dikasih pot besar-besar, ada 4 dari ban mobil Anda yang sudah nggak terpakai. Ini saya senang sekali ya kalau ada ban mobil bekas gitu dibikin untuk mandala atau sekat media tanam, itu keren lah. Makasih Pak Sodik juga sudah bergabung dengan saya di pagi hari ini. Makasih Pak Sodik. Oke, ini ditunggu ya ini ininya AB mic-nya Pak Sodik nih. Kawan-kawan di Blora sudah banyak yang nanya nih AB mic. Jadi AB mic yang diproduksi Jayasit ini
mengubah mindset zaman dulu ya, bahwa ABMIK itu pupuk yang mahal, yang sedikit aja harganya mahal sampai ratusan ribu. Kalau nanti yang diproduksi oleh Jayastit ini sangat terjangkau kawan-kawan, dan itu kualitasnya tidak diragukan lagi. Untuk kawan-kawan yang hari ini lagi hobi tanam menanam sayuran, juga sepertinya memerlukan ini ya, jadi mungkin sedikit ingin mengulas sedikit, Mas. Kalau tanaman sayuran kan dikasih NPK kan cukup, Mas. Ya tadi ya, dikasih NPK apa yang ada, misalkan kalau yang biasa familiar di tempat saya ini ada Ponska, ada Mas Hitam, ada NPK Mutiara, terus macam-macam ya, banyak sekali jenisnya. Itu bisa sih. Cuman biasanya kalau NPK itu aplikasinya lebih ke lahan ya, ke lahan yang luas dan dengan jumlah tanaman yang banyak. Dan itu memang prosesnya tidak cepat, responsifnya juga tidak terlalu cepat, jadi memang agak lambat gitu ya, karena harus dimasak dulu. Tetapi kalau yang ABMIK ini, menurut informasi dari Mas Sationo, itu nanti proses responnya ketika kita sudah aplikasi di tanaman itu akan lebih cepat kawan-kawan. Tanaman akan terlihat lebih ekspresif ya ketika kita sudah menggunakan ABMIK. Jadi nanti bisa dicoba ya kawan-kawan ya. Ini sangat terjangkau. Banyak juga kawan-kawan yang hari ini mengeluh ke saya, nanam sesuatu kok tandurannya gak apik ya, gak seperti apa yang diinginkan, terus tanamannya kok gak ekspresif gitu. Masalahnya apa? Saya tanya pupuknya gimana, terus gimana kecukupan sinar mataharinya, terus apa medianya, itu sangat mempengaruhi ya kawan-kawan ya. Jadi tidak serta-merta kita nanam di media yang ala kadarnya itu langsung bisa tumbuh, itu enggak. Jadi harus disesuaikan media tanamnya, lalu pemupukannya, sinar mataharinya bagaimana, itu juga penting untuk diperhatikan ya. Jadi nanti supaya tanaman yang kita tanam juga bisa tumbuh sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu ya kawan-kawan ya. Siapa lagi yang ingin mendapatkan sukun aroma durian gratis pagi hari ini? Saya lagi tidak ingin jualan. Saya ingin bagi-bagi. Mas Mijan, apa kabar nih? Mbak Selamat di Borak, Ngawen. Udah punya tanamannya belum, Mas? Sukun aroma durian. Kalau belum, ini di Borak tapi udah agak luar kota ya, Mas Mijan. Ini saya pagi ini lagi bikin kuis. Pertanyaannya sebenarnya gampang dan jawabannya juga bisa macam-macam ya. Apa persamaan antara sukun aroma durian dengan bintang film India Bollywood? Ada mungkin kawan-kawan yang bisa jawab lagi? Silahkan ya, bisa di kolom komentar untuk menjawab. Mas Gito juga sudah bergabung. Halo, apa kabar Batu Raden di Purwokerto, Mas? Lekji juga sudah menonton. Apa kabar Lekji? Sehat-sehat ge, Lekji? Udah sarapan belum ini? Semoga tetap sehat Lekji di Padas Todanan. Iya bener ya, di Padas ya. Lekji sedang panen apa ini sekarang? Terus saya menyapa lagi kawan-kawan saya yang kemarin juga sudah bergabung dengan saya atau sudah menjawab pertanyaan saya. Pak Andreas Sutrasno bener ya? Pak Andreas ini kepala sekolah SMP Negeri 1 Blora ya Pak ya? Sama-sama buhainya Mas. Wah ini keren jawabannya. Mbak Ani Pratama juga ditunggu ya Mbak ya. Persamaannya rasa sukun durian dengan bintang Bollywood adalah rasa sukunya manis kayak bintang Hollywood. Wah, Mbak Ani, makasih Mbak. Nah, ini juga ada Mbak Dian Prames juga sudah ikut berpartisipasi dalam kuis yang kemarin sudah saya lempar di Facebook gitu dan sudah banyak menjawab. Tapi hari ini memang saya ingin membuat kuis lagi dan sekaligus memberikan jawabannya. Tadi jawaban yang paling tepat adalah sukun aroma durian itu bersamanya dengan bintang film Bollywood adalah sama-sama berkualitas ketika dia sudah masak pohon atau sudah matang usianya. Gitu ya. Dan sama-sama banyak penggemarnya. Itu ya bedanya Bollywood itu. Kalau yang legend-legend itu makin tua kayaknya makin berkarisma itu ya. Amitabh Bachchan gitu ya, Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai, apa itu?
Ya namanya banyak lah. Mungkin istri saya yang lebih hafal tentang film India. Kalau saya nggak begitu kenal ya. Yang saya kenal mungkin Madhuri Dixit itu ya. Saya tahu. Terus ada lagi yang cantik itu Kajol gitu ya. Kajol. Siapa lagi ya? Sri Devi ya. Sri Devi itu udah tua ya. Oh sudah meninggal malah ya. Itu juga makin tua makin berkualitas itu. Aktingnya makin berkualitas dan makin banyak penggemarnya. Dan namanya juga termasyhur ya. Namanya juga sangat dikenal luas di seluruh dunia. Amir Khan, Shah Rukh Khan itu juga deretan bintang-bintang film India yang hari ini legend ya dan dikenal banyak atau dikenal luas di seantero jagat ini. Gitu ya kawan-kawan ya. Oke. Itulah jawaban kuis saya di pagi hari ini. Moga-moga yang kemarin penasaran ya, apa sih persamaannya bintang film Bollywood sama sukun aroma durian? Ada-ada saja ini Mas Kuat. Kok tanyanya aneh-aneh itu ya. Jadi kawan-kawan, saya juga ingin menyampaikan sebuah informasi bahwa sukun ini sebenarnya tanaman yang usia budidayanya tidak lama ya, dari usia tanam sampai panen. Jadi pengalaman saya waktu itu nanam ini ya di Blora kota itu, ketika ini lahannya cocok, itu 1,5 tahun sudah berbuah kawan-kawan. Jadi waktu itu mungkin batang tanamannya tidak besar, mungkin sebesar lengan saya ini, tapi buahnya gede banget. Bahkan buah yang rekor buah terbesar yang pernah saya petik di tanaman saya di samping rumah ini. Kemarin beberapa hari saya petik juga, dan beberapa hari lalu juga pernah juga saya petik beberapa saat lalu ya. Itu beratnya satu butir itu beratnya bisa mencapai 4,3 kg. Jadi bisa dibayangkan itu segede bola basket ya. Kalau ini mungkin agak kecil ya. Ini mungkin hanya sekitar maksimal 2 kilo kalau ini. Tapi yang saya petik waktu itu bisa seberat 4,3 ya. 4,3, 4,2 itu juga ada sukunya. Nah, ini kawan-kawan ya, bisa lihat. Tadi kawan-kawan yang sudah menjawab, siap-siap aja ya. Nanti saya kirim ya ke rumah masing-masing. Di Blora ini saya memang mohon maaf hanya bisa ngantar sampai di Blora kota ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan yang mungkin ada di luar kota Blora, ini sekira juga sudah bangun. Ngapain tadi? Jadi sudah bangun dan kita nanti sambil main ke Blora gitu ya, saya bawa sukunya dan saya antar untuk kawan-kawan yang sehari ini sudah menjawab di live streaming saya di Facebook. Kinar, mau nyapa nggak nih? Anak saya, si Kinar ya. Cita-citanya mau jadi chef katanya. Jadi hari ini Kinar sudah pinter ini ya, sudah pinter bikinin lauk buat ayahnya. Jadi kalau saya ingin makan telur ceplok itu dia sudah bisa bikin. Apalagi Kinar? Bikin ini ya, bikin minum ya. Minum teh bisa ya? Bisa, teh juga bisa. Kopi bisa? Kopi juga bisa. Apalagi yang oh iya, kemarin kan bikin mie buat ayah. Mie goreng ya. Mie goreng juga, si Kinar sudah bisa kawan-kawan. Jadi lumayan nih punya anak cewek itu ini ya, hobi masak. Dia juga cita-cita pengen jadi chef, tukang masak itu ya. Ini udah latihan nih, kelas 2 SD udah bisa bikin olahan buat ayahnya. Oke, makasih ya Kinar ya. Oke gitu ya kawan-kawan. Sementara live streaming saya di pagi hari ini, moga-moga kawan-kawan tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat juga. Hari ini sepertinya saya akan lebih banyak berkegiatan di rumah ya, karena memang ada pembatasan sosial. Jadi kita tidak memungkinkan untuk bisa berkegiatan terlalu lama di luar ya, kecuali hanya untuk melakukan hal-hal yang perlu seperti mencari kebutuhan pokok untuk hidup sehari-hari ya kawan-kawan ya. Jadi tetap bersemangat, jangan kendor. Di rumah juga kita bisa melakukan banyak hal ya kawan-kawan ya. Di antaranya berkebun. Seperti tadi ya yang disampaikan oleh kawan-kawannya Pak Sodik, bahwa kita tetap bisa produktif, kita tetap bisa melakukan banyak hal ketika di rumah. Salah satunya adalah memproduksi raw material, bahan baku untuk kita makan setiap hari berupa sayur mayur. Gitu ya. Jadi bisa tetap berkegiatan dan
kata seorang filosof terkenal hari ini. Ternyata desa itu adalah masa depan dunia, kawan-kawan. Ini yang saya sangat terkesan ya dengan kata-kata ini. Desa itu adalah masa depan dunia, dan kita hari ini bisa membuat karya sekelas masterpiece dari desa, dan orang akan mencari kita ketika kita membuat karya yang luar biasa itu. Sama ya dengan teman-temannya Mas Hanif yang ada di Bangwan. Tetap berkarya terus, Mas, tetap semangat. Jadi jangan putus asa. Tetap kreatif juga, sehingga nanti dunia akan melirik Anda. Itu ya mungkin yang kata-kata bijak yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Jadi silakan tidak usah ngeyel ya untuk berkegiatan dan main keluar gitu ya. Kalau memang nggak perlu, kalau nggak ada yang sangat perlu, sebaiknya kita di rumah saja dan kita bisa melakukan banyak hal atau banyak kegiatan di rumah. Gitu ya kawan-kawan ya. Saya terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan yang sudah bergabung, dan ditunggu saja nanti setelah ini mungkin saya akan kontak kawan-kawan untuk bisa mengirimkan sukun aroma durian, atau kemudian bisa inbox ke saya ya. Alamatnya di mana sehingga nanti saya bisa nganter ke rumah Anda untuk memberikan icip-icip sukun aroma durian. Sukun aroma durian ya buat Anda. Gratis pagi hari ini karena quiz time. Oke, Mas, saya mau mengucapkan terima kasih sebelum saya akhiri live streaming saya di pagi hari ini. Mbak Nuni Mariana ya, terus Mas Hanif di Bangwan, Ibu Agustin Rahayu juga terima kasih. Akris Salsa juga sudah bergabung. Makasih banget. Mas Rama Muji, Pak Peter van der Molen juga, Mbak Rizka Nuridasari Kusumawardani, terus Ibu Sulastri Diono, ini tetangga saya ya, juga terima kasih sudah bergabung. Mas Zakaria, Pak siapa ini, Sonia Kusuma juga sedang menonton, terima kasih. Lalu Pak Peter tadi sudah, Mas Zakaria, dan juga Pak Sodik Wahyudi juga sudah menyaksikan siaran langsung saya di pagi hari ini. Moga-moga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang terakhir Ibu Sulistianing, Mas Mijan, Pak Sugito Muber, dan Lekji yang ada di Tudaran juga bergabung dengan siaran saya di live streaming pagi hari ini. Makasih banget. Sampai jumpa lagi kawan-kawan. Tetap sehat. Kalau keluar tetap pakai masker ya. Jaga jarak dan sering-sering cuci tangan pakai sabun. Begitu dulu kawan-kawan. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.